Dan sampai hari ini seluruh masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia, mengagumi Bung Karno dalam kapasitas pemimpin besar. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, ini kita akan mengupas tuntas sedikit dan banyak ya tentang sejarah Blitar. Kita langsung ke narasumbernya dan kita sudah janjian dengan beliau, jadi kita akan langsung ke sana ya, kita cus ke sana, oke? Check it out. Kita udah mau sampai, jadi kita siap-siap mau turun. Itu dia Kalisa pakai baju rangkep biar hangat. Jadi karena di Blitar wilayah utara, jadi kita deket Gunung Rut. Jadi udaranya sih agak dingin gitu karena lagi musim kemarau. Jadi kalau malam itu rasanya dingin, dan ini kita udah sore, jam berapa ya? Sekarang hampir jam 4 gitu. Jadi udaranya agak dingin dan sebenarnya anginnya sepoi-sepoi nih kalau kita lihat di luar gitu. Ini agak ke gunung-gunung gitu. Ya, kita siap-siap turun ya. Sampai ketemu. Lah, sudah sampai. Pakai masker. Ini Selamat sore, Bapak. Selamat sore ya. Silakan, Mbak. Boleh kami masuk? Oke, silakan masuk. Ya. Nah, kita udah sampai dengan beliaunya yang di hadapan dia, Kalisa sekarang. Kita udah lepas masker dan sudah jaga jarak, jadi kita akan mulai tanya-tanya. Baik Pak, ini kami akan mempertanyakan satu pertanyaan di awal. Nah, ini kan kami adalah generasi penerus. Kami ingin tahu sejarah yang paling benar-benar mengena ini, yang paling pernah tertinggal di hati masyarakat yang ada di Blitar ini apa ya Pak ya? Iya, terima kasih ya Mbak. Tamu saya banyak, cuma saya biasa sampaikan, boleh tanya tapi jangan sulit-sulit. Nah, ini termasuk pertanyaan sulit nih. Tapi nggak apa-apa, jadi begini. Kalau berbicara Blitar itu tentu sejarahan cukup panjang ya. Blitar kita adalah Blitar Land of Kings. Blitar ini adalah tanah para raja. Jadi sejak zaman dulu sejarah mencatat seluruh raja-raja besar di tanah Jawa ini pasti pernah ke Blitar. Berbicara yang lampau, ada makam para raja, ada Rombongi, ada Raden Wijaya, ada Anusapati, dan banyak lagi yang diperlakukan di Blitar. Kalau di momentum dari kemerdekaan, tentu kita ingat orang-orang besar yang pernah ada di Blitar dan mencatat sejarah. Yang pertama ada Pahlawan Peta Supriyadi yang tanggal 14 Februari 1945 itu yang pertama kali berani mengibarkan bendera merah putih sebelum Indonesia merdeka itu orang Blitar, Supriyadi. Dan beliau
besar yang punya pengaruh luar biasa terhadap semangat menuju arti kemerdekaan itu sendiri. Ini saya berbicara pada waktu sekitar tahun 45. Nah selanjutnya tentu kita mengenal dengan baik Bung Karno. Beliau adalah proklamator yang memproklamasikan bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Dan beliau ini kecilnya di Blitar, walaupun kelahiran Surabaya. Beliau kita mengenal Golden Age ya, jadi masa kecil Bung Karno itu dibentuk oleh alamnya Blitar. Ini tentu kita sangat bangga dan sangat hormat, dan sampai hari ini seluruh masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia mengagumi Bung Karno dalam kapasitas pemimpin besar. Nah, ada lagi sejarah Blitar yang tidak bisa kita tinggalkan. Barangkali Mbak ingat namanya peristiwa Rengas Dengklok tanggal 16 Agustus tahun 45. Saat itu Bung Karno diculik oleh para pemuda, dibawa ke Rengas Dengklok untuk tanda petik dipaksa memproklamasikan. Tanda petik ya, tanda petik artinya ini sebagai wujud semangat para pemuda Indonesia bahwa mereka siap untuk mempertahankan kemerdekaan apabila sudah diproklamasikan. Nah, ini adalah semangat patriotik yang luar biasa, dan yang harus kita ketahui siapa komandan para pemuda itu. Jadi dalam sejarah juga tercatat bahwa Bung Karno saat itu ditodong senjata atau pistol. Nah yang nodong ini namanya Bung Karni, Sukarni namanya. Nah beliau ini adalah pemuda asli Semberdiren, Kecamatan Garum. Sekarang saat ini juga rumah beliau juga terawat dengan baik. Anak turunnya juga hebat-hebat, ada jadi profesor. Beliau Bung Karni ini adalah pahlawan nasional juga dari Blitar. Beliau adalah pendobrak untuk kemerdekaan RI. Katanya peran besar Bung Karni juga sangat luar biasa. 3 pahlawan nasional yang saya sebutkan itu setidaknya memberi gambaran bahwa di Blitar ini memang lahir banyak orang-orang besar, banyak influencer, dan banyak tokoh-tokoh yang saya mempunyai buku tidak kurang dari 152 tokoh dari Blitar yang mendunia. Saya hanya sebutkan 3 tadi, yang lainnya mungkin kita bahas nanti lengkapnya ya. Siap Pak, boleh. Wah, mengenal Blitar dan mengenal para pahlawan ini luar biasa ya Pak ya. Jadi ini kita akan mengajukan pertanyaan lagi, jangan sungkan-sungkan untuk menjawab Pak. Jelaskan kepada generasi menerus kita ini. Nah, ini apa saja tempat bersejarah yang ada di Blitar? Lalu peristiwa apa saja yang ada di tempat ini Pak, di Blitar ini? Kalau jawabnya sungkannya sih enggak sih Mbak, cuman saya bisa jawab atau enggak itu masalahnya. Tapi okelah, nanti tentu kalau ada yang kurang yang saya sampaikan, banyak ahli sejarah yang bisa menjelaskan. Saya hanya menyampaikan yang sebatas yang saya tahu, yang pernah saya baca dan saya dengar. Kalau pertanyaan adalah tempat sejarah, sangat luas, tapi saya mau kasih gambaran garis besar dulu saja bahwa di Jawa Timur ini ada 36 candi yang sudah terawat, maksudnya yang lainnya kan masih banyak sekali ya. Itu yang 12 ada di Blitar, artinya Blitar ini adalah kabupaten yang mempunyai paling banyak candi. Maka kita juga disebut Kabupaten 1000 Candi, dan candi terbesar di Jawa Timur itu Candi Penataran itu juga ada di Blitar. Nah kalau kita mengkaitkan tempat yang bersejarah, sebenarnya candi itu juga bisa kita sebut sebagai tempat yang bersejarah. Candi itu mempunyai fungsi banyak, jadi ada yang sebagai tempat perabuan, ada yang tempat untuk bertapa pada saat itu, ada yang tempat untuk pemujaan pada keyakinan masyarakat pada saat itu, juga ada tempat-tempat candi yang digunakan sebagai semacam sekolah. Jadi Candi Penataran salah satunya dalam sisi sejarah itu adalah satu-satunya candi yang mempunyai relief Krisnayana. Kata itu Mahabharata dan Ramayana. Tapi untuk Candi Penataran ini hanya 2, Candi Jago dan Candi Penataran. Ini ada relief Krisnayana. Apa itu Krisnayana? Krisnayana itu adalah tokoh yang identik dengan kepemimpinan. Ada yang menyampaikan ke saya pendapat salah satu ahli sejarah bahwa Candi Penataran dulu itu tempat pendidikan para kesatria Jawa. Jadi sebelum lulus dari sana itu belum bisa jadi raja, belum bisa jadi pemimpin. Kalau sekarang mungkin semacam Lemhanas begitu. Nah, Penataran itu semacam itu. Ini satu tempat bersejarah. Yang berikutnya candi-candi yang lainnya di Blitar ini banyak sekali ya. Situs saja ada 30 candi, ada 12 itu belum tempat-tempat yang belum tereksplor dengan baik. Tapi
misalnya tempat bersejarah kedua ini Candi Simping, karena tempat perempuan Raden Wijaya itu raja pertama Majapahit. Ada lagi Candi Sawentar. Candi Sawentar ini punya kekhasan ya. Jadi orang-orang yang mengerti tentang energi di sana itu tempat untuk mengerti tentang Sangkan Paraning Dumadi atau Sastra Jenderal Ningrat. Nah, ini kalau disabarkan nanti netizen bingung. Nanti saja saya hanya bicara sejarah. Apalagi generasi milenial ya Pak ya, itu penjelasan panjang dan lebar. Itu konteks lain nanti ya. Terus selain berbicara candi, tempat-tempat dalam sejarah juga disebut Perang Ganter. Itu zaman Ken Arok, itu berarti tahun 1100 berapa gitu ya, sebelum Majapahit itu ada di Candi Rejo sekarang desanya. Di sana ada Candi Kalijilik, di sana dekat sana ada Candi Bubrah. Itu diyakini adalah terjadinya Perang Ganter. Terus nanti kalau bicaranya terlalu lampau nanti pemirsanya malah bingung ya, kita maju sedikit aja. Iya Pak. Ya, sekarang di tahun 45 tadi saya nyambung dengan Bung Karno. Ya. Itu juga tempat bersejarah bahwa beliau dimakamkan di Tanah Blitar ini. Perhitungannya juga tidak semudah yang kita bayangkan. Kenapa Bung Karno dimakam di Blitar? Memang kalau dilihat dari atas begitu, konstelasinya keren. Candi-candi Prabuan dengan makam Bung Karno itu menjadi, ya itu urusan nanti ya, tidak saya jelaskan sekarang. Terus tempat-tempat bersejarah lain, saya kira di Blitar ini setiap titik banyak untuk diekspor. Saya kira 7 hari 7 malam tidak akan selesai. Karena begini, saya mencontohkan satu saja misalnya terkait sejarah di satu desa. Di satu desa itu sejarahnya belum tentu satu, nanti masing-masing dusun punya sejarah masing-masing. Nah, di setiap titik-titik di Blitar ini saya lihat mempunyai catatan sejarah yang sangat luar biasa. Yang saya melihatnya ini adalah ya kelebihan Tanah Blitar. Contoh, di sebelah barat rumah saya ini namanya Desa Rokoko. Di sana itu sampai hari ini ada kesenian namanya Reok Bulkio. Reok Bulkio itu satu-satunya di Indonesia, bahkan satu-satunya di dunia. Barangkali satu-satunya di dunia dan akhirat. Artinya Reok Bulkio itu hanya satu ada di Kemelopo dan sudah mendapat pengakuan warisan budaya tak benda dari pemerintah pusat. Reok Bulkio itu apa sih? Itu sebenarnya adalah ekspresi protes dari para pribumi kita, orang Indonesia, terhadap penjajahan Belanda ketika mereka kalah perang dengan Diponegoro. Jadi itu pasukan-pasukan Diponegoro sebenarnya. Nah, pasukan Diponegoro itu banyak yang lari ke Blitar ini, termasuk Mbah Jugo itu dari pasukan Diponegoro. Nah, di Kemelopo ini juga, maka di beberapa titik kalau kita lihat pohon sawo, pohon manggis itu sebenarnya adalah kode sandi dari pasukan Diponegoro itu. Nah, yang paling nyata tempat bersejarah di Kemelopo ini sampai hari ini masih lestari. Itu kesenian Reok Bulkio, yang mana Reok Bulkio itu simpel, gamelannya simpel, tidak rumit, tapi kesan yang paling nampak adalah kesan patriotik, seram, kompak, dan semangat. Itu kesan dari Reok Bulkio. Luar biasa. Yang lain-lainnya nanti bisa 7 hari 7 malam, mungkin 7 tahun 7. Ini nggak habis-habis tuh kalau iya Pak, kalau dipisah-pisah temanya gitu, temanya jadi banyak banget nanti. Tentang cerita tentang candi, cerita tentang sejarah yang lain dan sebagainya, itu nanti banyak banget. Baik, nanti kita akan menginjak lagi. Ini Pak, pertanyaan yang ketiga, makna kemerdekaan menurut Bapak? Kalau makna kemerdekaan ya kita lihat dari harfiah ya. Harfiah dulu, arti dari merdeka itu sendiri. Paling singkat bisa dijelaskan merdeka itu bebas. Menurut saya, kemerdekaan itu adalah satu ruang bagi kita untuk bisa berekspresi sesuai dengan kultur adat budaya kita. Kita bayangkan misalnya kita dijajah oleh bangsa asing, terus kita dipaksa untuk mengikuti budayanya. Tentu ini membuat tidak nyaman bagi kita. Sebagai manusia umumnya, secara hakikat manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan dasar itu adalah rasa aman. Maka merdeka itu sebenarnya identik dengan menciptakan rasa aman itu sendiri. Ketika rasa aman itu sudah tercipta dalam hati kita, dalam apa yang kita rasakan, maka kita akan lebih bisa berekspresi sesuai dengan
apa yang menjadi kemampuan kita masing-masing. Nah, itu makna dari merdeka menurut saya. Artinya ketika dalam waktu dekat ini kita akan merayakan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, ini adalah satu hal yang saya kira sangat wajib, fardu ain, harus kita syukuri. Tanpa nikmat kemerdekaan kita tidak akan bisa seperti ini. Maka apa yang harus kita lakukan, terutama untuk rekan-rekan saudara-saudara milenial. Saya juga tidak tahu nih saya masuk milenial apa enggak, karena saya kelahiran 76 jadi kurang dikit lah. Milenial itu katanya mulai 80 ya, saya 76 jadi milenial min sedikit. Tapi setidaknya dari kemerdekaan ini yang karena tadi saya sampaikan pada dasarnya adalah kebebasan untuk berekspresi dalam koridor aturan norma yang ada. Nah, tentu peluang inilah yang harus kita tangkap sebagai kesempatan untuk membuat karya. Kalau bisa tidak karya saja, tapi membuat mahakarya. Karena leluhur Blitar pun sudah mencontohkan. Contoh mahakarya itu simple. Contohnya Mbah Turut. Mbah Turut itu kalau Mbak jalan-jalan ke berbagai kota, bahkan di lingkup Asia Tenggara, rupanya itu tetap magic asli Blitar. Nah, beliau ini influencer. Nah, beliau itu bagi saya, menurut pendapat saya tidak hanya sekedar karya, tapi sudah membuat mahakarya. Ketika beliau sudah wafat bertahun-tahun yang lalu, karyanya itu sampai hari ini masih dinikmati sebagian besar dari masyarakat. Contoh yang kedua, Mbah Mujair. Mbah Mujair itu tidak sepele menurut saya. Beliau orang hebat dan sangat hebat. Ketika beliau mengadaptasikan ikan laut menjadi ikan air tawar, tercatat dalam sejarah beliau ini jalan kaki dari rumahnya di Kanigoro, di Pakungan situ, jalan ke Pantai Serang itu bolak-balik sampai 11 kali. Jadi bukan hanya sekali langsung sukses. Datang, jalan, balik lagi, dipelihara, mati, balik lagi, mati. Tapi karena mental beliau yang luar biasa sebagai seorang influencer, akhirnya beliau berhasil membudidayakan ikan mujair yang sebelumnya adalah ikan laut. Dan sampai hari ini orang menikmati ikan mujair itu. Nah, ini mahakarya. Nah, saya kira generasi kita ini generasi hebat. Tinggal bagaimana mereka mengeksplorasi kemampuannya, dan ada kuncinya sih. Yang penting mereka harus kenal dengan dirinya dulu, baru dia akan bisa membuat mahakarya. Dan saya optimis tentang itu. Amin. Apa harapan Bapak untuk Indonesia, Blitar, dan khususnya di dunia pariwisata? Kalau tentang harapan itu adalah doa. Jadi kalau pertanyaannya apa harapannya, tentu pasti yang terbaik dan harus itu yang kita patri di jiwa dan hati kita. Bahwa saat ini Indonesia dan saya kira seluruh dunia sedang bersama-sama menghadapi badai COVID-19. Ini adalah sesuatu yang luar biasa, tapi selalu ada hikmah di balik itu. Kalau berbicara harapan ke depan, ya standar sekali menuju yang lebih baik. Yang kemarin cukup jadi pembelajaran, yang hari ini kita nikmati, yang besok tidak perlu kita khawatirkan. Tapi untuk besok kita persiapkan mulai saat ini. Indonesia pasti bangkit, Indonesia pasti pulih, demikian juga Blitar. Blitar ini sudah tercatat dalam sejarah mempunyai leluhur yang hebat. Tentu kita tidak saatnya untuk bermimpi kembali ke masa lalu, tapi spirit, teladan yang sudah diberikan oleh para leluhur kita itu akan menjadi penyemangat kita hari ini untuk berkarya yang lebih baik. Khusus untuk pariwisata, saya juga sangat paham dan menyadari betul bahwa teman-teman saat ini dalam kondisi yang terpuruk. Dan saya kira tidak hanya sektor pariwisata, seluruh sektor sedang goyah saat ini. Namun mari kita tetap berbesar hati, bersabar, bertahan. Yakinlah badai pasti berlalu. Kita akan menemukan satu masa-masa yang lebih indah. Kita kuat, kita bisa untuk membangkitkan Blitar Land of Kings, Blitar menuju pentas. Amin. Terima kasih Bapak atas waktunya, atas apa semua yang sudah dijabarkan dari A sampai Z ke kami. Mudah-mudahan ini akan menjadikan bermanfaat buat kita semua dan masyarakat Indonesia secara luas, dan khususnya untuk Blitar. Jaya Blitar. Kita di sini bincang-bincang dengan Kepala Dinas Milenial loh, luar biasa.
Kepala Dinas Milenial. Oke. Luar biasa. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga Bapak semakin sukses dan semua profesinya juga semakin berjaya. Oke, terima kasih ya Mbak. Jadi catatan sejarah selalu yang merubah satu zaman adalah pemuda. Maka saya yakin pemuda-pemuda Blitar, generasi milenial Blitar dan generasi muda Indonesia akan membawa ke depan kita akan lebih baik semuanya. Sehingga ketika Mbak tadi mendoakan saya untuk sukses, saya terima kasih, tapi saya doakan suksesnya untuk semuanya, untuk Amin. kita semua. Amin. Oke, terima kasih.